Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dengan NIM C1B024154. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana meningkatkan kinerja layanan logistik menggunakan Key Performance Indicator atau yang disebut dengan KPI dengan studi kasus pada perusahaan JNT Cargo. Nah, topik ini menurut saya sangat relevan karena hampir semua dari kita pasti pernah menggunakan jasa pengiriman barang. Namun, pernahkah kita berpikir bagaimana sebenarnya perusahaan tersebut mengukur kualitas layanannya? Nah, disinilah peran KPI menjadi sangat penting. Perkembangan e-commerce di Indonesia saat ini sangat pesat. Dan hal tersebut berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan layanan logistik. Perusahaan seperti JNT Cargo harus mampu mengirimkan barang dalam jumlah besar dengan waktu yang cepat dan tetap menjaga kualitas layanan. Namun, dalam kenyataannya kita masih sering menemukan masalah seperti keterlambatan pengiriman, barang rusak, atau bahkan keluhan pelanggan yang cukup tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja operasional belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan suatu sistem yang dapat mengukur kinerja secara jelas dan terstruktur, yaitu melalui KPI. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami bagaimana KPI dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja yang objektif dan terstruktur. Selain itu, KPI juga berfungsi untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasi masalah operasional yang terjadi, meningkatkan efisiensi proses kerja, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat karena berbasis data. Dengan kata lain, KPI membantu perusahaan bekerja lebih terarah dan tidak hanya mengandalkan perkiraan. Secara sederhana, KPI atau Key Performance Indicator adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam industri logistik, KPI sangat penting karena setiap proses mulai dari pengiriman hingga pelayanan pelanggan harus dapat diukur. Dengan adanya KPI, perusahaan dapat mengetahui apakah kinerja mereka sudah sesuai dengan target atau masih perlu diperbaiki. Jadi, KPI bisa kita ibaratkan sebagai alat kontrol yang memastikan semua proses berjalan dengan baik. Jika kita lihat pada kasus JNT Cargo, KPI digunakan untuk memahami kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Sebagai contoh, jika banyak pengiriman yang terlambat, maka dapat disimpulkan bahwa indikator ketepatan waktu belum tercapai. Begitu juga jika terdapat banyak barang yang rusak atau hilang, maka hal tersebut menunjukkan adanya masalah dalam proses distribusi. Artinya, KPI tidak hanya berfungsi sebagai angka, tetapi juga sebagai alat untuk menemukan masalah dan menentukan solusi yang tepat. Dalam layanan logistik, terdapat beberapa indikator KPI utama yang digunakan untuk mengukur kinerja. Pertama, ketepatan waktu pengiriman, yang menunjukkan seberapa cepat layanan diberikan kepada pelanggan. Kedua, tingkat kerusakan atau kehilangan barang, yang mencerminkan kualitas proses distribusi. Ketiga, jumlah keluhan pelanggan yang berkaitan langsung dengan tingkat kepuasan pelanggan. Selain itu, ada juga indikator produktivitas kurir dan efisiensi operasional yang menunjukkan seberapa optimal sumber daya digunakan. Semua indikator ini saling berkaitan dan memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja perusahaan. Dalam penerapan KPI, perusahaan harus menetapkan target yang jelas agar dapat menjadi acuan evaluasi. Berdasarkan standar industri logistik, tingkat ketepatan waktu pengiriman biasanya ditargetkan minimal 95%. Sementara itu, tingkat kerusakan barang dijaga agar tetap di bawah 1%. Dan untuk kepuasan pelanggan biasanya berada di kisaran 80 hingga 90%. Data ini menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan logistik sangat ditentukan oleh kecepatan, ketepatan, dan kualitas layanan yang diberikan.
Nah, untuk mencapai target tersebut, perusahaan perlu menerapkan strategi yang tepat dan terintegrasi. Salah satu langkah penting adalah menggunakan sistem tracking digital, sehingga proses pengiriman dapat dipantau secara real time. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja operasional, serta memberikan pelatihan kepada karyawan agar kompetensinya terus meningkat. Tidak kalah penting, penerapan sistem reward dan punishment juga dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih optimal sesuai dengan target KPI. Namun, dalam praktiknya, penerapan KPI tidak selalu berjalan dengan lancar. Salah satu tantangan utama adalah tingginya volume pengiriman yang membuat proses operasional menjadi lebih kompleks. Selain itu, faktor eksternal seperti cuaca, jarak pengiriman, dan kondisi distribusi juga dapat mempengaruhi pencapaian target. Dari sisi internal, kurangnya pemahaman karyawan terhadap sistem KPI juga menjadi kendala yang cukup penting. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan penyesuaian dan peningkatan sistem agar KPI dapat diterapkan secara optimal. Nah, evaluasi ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target KPI dan hasil yang ingin dicapai di lapangan. Dari hasil evaluasi tersebut, perusahaan dapat mengetahui bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Jika KPI diterapkan dengan baik, maka dampaknya akan sangat signifikan, seperti meningkatnya kualitas layanan, berkurangnya kesalahan operasional, serta meningkatnya kepuasan pelanggan. Selain itu, keputusan yang diambil oleh manajemen juga menjadi lebih tepat karena didasarkan pada data yang jelas. Nah, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa KPI merupakan alat yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Pada perusahaan logistik seperti JNT Cargo, KPI membantu dalam mengukur, mengevaluasi, dan memperbaiki kinerja secara sistematis. Dengan indikator yang jelas dan target yang terukur, perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih berkualitas kepada pelanggan. Jadi itu dia presentasi saya tadi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.